Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersua kembali dengan channel Pendopo Madura. Saat ini kami dengan Bapak Agus Sugianto lagi berada di sebuah kafe, itu Kafe Sabar Sejati yang ada di kawasan Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumber Madura. Karena jam saat ini menunjukkan hampir jam 10 malam, Bang, ya. 10 kurang seperempat. Kurang seperempat, ya. Baiklah pemirsa channel Pendopo Madura, perbincangan kali ini kita akan mengupas tentang apa, Bang? Karena di sekitar kita, terutama di daerah Pasongsongan, Pasongsongan. Padangdangan, Panaungan, Iya. sedang marak menanam tembakau atau bibit tembakau, ya kita ngomonglah Iya. tentang masalah tembakau, prospek tembakau, jadi perbandingan harga-harga tembakau ketika zaman dulu Iya. dengan zaman sekarang. Ya, kalau 2 tahun belakangan ini memang harga tembakau rajangan, Bang, sudah menunjukkan harga yang cukup bagus, Bang. Kisaran antara 50.000 sampai ada yang 80.000 Iya, tahun rupiah kemarin ya. tahun kemarin. Harapan petani tentunya harga yang akan datang pada musim panen nantinya paling tidak sama begitu. Apalagi kalau naik kan lebih bagus, ya. Tapi kali ini sekarang saya podcast ini pada tanggal 25 ya. 25 Mei tahun 2024, dan saat ini masih petani tembakau di Sumeneb khususnya masih sekarang ada pembibitan. Harga bibitnya itu 1.000 harganya Per 1.000 per bibit ya. 1.000 bibit itu harganya kisaran 60.000 rupiah. Cukup lumayan, ya. Bahkan kemarin ada juga salah satu tetangga ada 2 petak tegalan itu ditanami bibit tembakau, dia ditawar 40 juta, Bang. Nggak dikasih. Karena memang mungkin prospeknya bagus, ya, karena melihat dari hasil panen kemarin itu harganya cukup bagus, mungkin para petani semangat, ya. Tapi kendalanya nanti di air mungkin, karena di daerah pegunungan airnya tidak ada kebanyakan kalau sudah musim kemarau panjang. Baiklah pemirsa channel Pendopo Madura, kira-kira menurut pandangan Pak Agus tentang musim tanam kali ini bagaimana? Baiklah, terima kasih atas waktunya kepada kanal YouTube Pendopo Madura yang tema atau topiknya berpindah-pindah. Iya. Karena menyesuaikan, ya. Sesuai dengan tren. Iya. Tren yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi sebelumnya izinkan saya endorse. Kami berdua berada di kedai atau toko di pinggir jalan, toko kelontong juga, yaitu toko Sabar Sejati, ya. yang berlokasi di Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, tepatnya di wilayah Pantura. Iya. Jadi ketika misalnya ada suara-suara kendaraan. Ya, ada suara kendaraan, jangan heran. Jadi saya imbau kepada para pengguna kendaraan, pengguna jalan, jika ya ingin menikmati suasana pantai, suasana yang sangat adem, misalnya pas ke Surabaya, pas berangkat ke Surabaya melewati Pantura, tinggallah di kedai ini. Karena barangkali ada penat sedikit atau ngantuk di sini. Bisa. Ada semacam tempat untuk tiduran, kopi dan banyak menunya. Iya.
Ini sangat recommended ya. Ya, sangat recommended sekali. Iya, Jadi, iya. baiklah kembali kepada topik. Jadi, saya di daerah sekitar kami berdua kan sudah kerap dengan bibit tembakau, Iya. di mana bibit tembakau terkadang tidak berbanding lurus dengan harga tembakau. Betul, betul, betul. Kalau saya cermati dari tahun-tahun sebelumnya, karena saya punya banyak famili, banyak teman yang juga menanam bibit tembakau. Dan perlu diketahui juga di daerah tempat Bapak Agus mengajar, ada di lingkungannya petani tembakau semua, Bang ya. Kebetulan Bapak Agus ini adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Dan di sekitar Pak Agus banyak yang menanam tembakau. Banyak-banyak yang menanam tembakau. Jadi kembali kepada flashback yang saya ceritakan tadi. Iya. Jadi para petani dulu biasanya ada petani bibit tembakau, Iya. dan ada petani tembakau. Dan ini selalu tidak berbanding lurus. Iya. Kadang-kadang bibit tembakaunya mahal, Iya. pas jadi tembakau kadang-kadang harganya dijual anjlok. Iya. Kadang-kadang bibit tembakaunya murah, pas tembakaunya juga mahal. Iya. Jadi sangat sulit berbanding lurus antara Bibit. petani bibit tembakau dan tembakaunya. Iya. Saya cermati ini sudah. Bahkan banyak petani yang menanam bibit tembakau ketika tanamannya banyak sampai terkadang nggak bisa dipanen, dibiarkan. Iya, Jadi usahanya, pengorbanannya jadi hilang percuma. Iya. Itu kalau saya cermati 5 atau beberapa tahun yang lalu. Iya. Tapi kemudian fenomena ini ketika saya cermati itu berubah. Berubah ketika pemerintah menaikkan cukai tembakau. Intinya pemerintah akan mengurangi secara perlahan adalah para pengguna rokok di Indonesia. Para konsumen rokok. Karena konsumen rokok di Indonesia ini masuk kategori besar. Iya. Jadi pangsa pasarnya besar, sehingga mungkin trik dari pemerintah cara menurunkan para konsumen rokok ini, kemudian pemerintah menaikkan harga-harga rokok. Iya. Cukainya dinaikkan. Iya. Jadi kita kenal dulu gudang garam Surya dulu harganya pada kisaran dari 7.000, 9.000, 10.000 sampai sekarang naiknya beberapa kali lipat. Iya. Sekarang mungkin perbungkus yang isinya 12 batang mungkin kisaran 25.000 ya. 25.000. Jadi ketika rokok-rokok pangsa pasarnya kelas menengah naik semua, dan ternyata konsumen atau perokok tidak berhenti. Iya, tetap merokok. Nah, akhirnya para konsumen rokok ini mencari rokok alternatif yang bisa dijangkau dengan harga kantong. Maka berpindahlah dari rokok-rokok yang papan atas pindah ke rokok papan kelas menengah atau rokok-rokok baru. Kemarin kan ada rokok Trobos itu kan, ada rokok-rokok baru kan, baik sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin. Berpindahlah dari rokok papan skala atas berpindah ke papan skala menengah. Nah, ternyata kemudian dinaikkan kembali. Cukainya dinaikkan. Otomatis kalau cukai naik, harga rokoknya perbungkusnya naik juga. Cukai naik, otomatis naik juga harga rokoknya. Nah, di saat cukai naik, isi kantong tidak cukup, maka para konsumen rokok ini mencari
terobosan-terobosan baru agar kebutuhan rokoknya terpenuhi dengan kemampuan finansial yang seminim mungkin. Iya, iya. Ya kita lihat tempo-tempo kemarin kan ada rokok tembakau yang linting sendiri, ngasih caos sendiri, ngasih bumbu-bumbu sendiri, dilakukan. Iya. Ya, beli rokok, dikasih Beli caos sendiri, tembakaunya beli ya. tembakaunya, Iya. beli tembakaunya, dilinting sendiri dan segala macam. Iya, iya. Itu karena rokok sudah tidak terjangkau Tidak terjangkau harganya. harganya. Itu kemudian pindah ke bawah. Nah, fenomena ini dilihat, yang terjadi di masyarakat sudah dilihat oleh pengusaha rokok atau home industry rokok kelas kecil. Iya, iya. Skala kecil. Iya. Dilihat, dia kemudian membuat harga rokok yang ada sangat inspirasi dari pengusaha kecil itu untuk membuat rokok. Iya. Yang harganya terjangkau. Yang harganya sangat terjangkau. Maka kemudian bermunculanlah rokok-rokok, termasuk rokok-rokok yang resmi, yang sudah ada biaya cukainya, bandrol dan cukai. Nah, termasuk juga bermunculanlah rokok-rokok yang tanpa cukai. Tanpa cukai banyak bermunculan. Nah, karena bermunculan rokok-rokok tanpa cukai inilah dibilang rokok tidak resmi, rokok durno, rokok ilegal, rokok bodong. Karena bermunculan home industry dan pabrik-pabrik rokok yang bodong ini, otomatis rokok-rokok ini butuh bahan dasar tembakau. Sehingga mau tidak mau, para petani kemudian yang diuntungkan. Iya, betul. Karena para pengonsumen rokok tidak berbicara tentang kualitas rasa dan sebagainya. Yang penting sudah ngebul, jadi persetan dengan rasa. Pokoknya bisa merokok, kebutuhannya terpenuhi. Jadi dia tidak menghiraukan apa nikotin tarnya memang dalam takaran yang pas melalui alat resmi, atau memang takaran nikotin dan tarnya memang sengaja disablon seadanya. Nah, adanya bermunculannya pabrik-pabrik rokok, baik yang resmi dalam skala kecil, dalam skup kecil, berupa home industry, yang diikuti juga munculnya rokok-rokok tanpa bandrol, tanpa cukai. Lah ini ternyata sangat menguntungkan para petani tembakau dan juga penanam bibit benih tembakau. Termasuk juga ada pekerjaannya di situ, banyak menyerap tenaga kerja juga di situ. Jadi saya lihat kemarin di sekitar sekolah saya bibit tembakau dulu mencapai kisaran harga 30 ke atas sangat sulit. Betul. Tahun kemarin. Iya. Beberapa tahun yang lalu. Tapi tahun kemarin sampai saat ini bibit benih tembakau yang sampai 30, ada yang 40. Padahal beberapa tahun yang tidak sampai harga segitu. Iya. Per 1000 bibit tembakau. Jadi banyak. Kemudian sekitar tetangga sekolah saya yang banting profesi dari tanaman tomat, tomat, cabai dan sebagainya, beralih menanam bibit tembakau. Nah, biasanya setelah saya cermati, ketika petani booming mengarah pada satu tanaman, biasanya anjlok harganya. Ya, karena saya sering mencermati, begitu booming harga tomat, tani di sekitar sekolah saya tanam tomat semua. Tapi lama-kelamaan harga tomat langsung anjlok. Nah, saya juga melihat ini nanti kalau semuanya beralih kepada bibit tembakau yang ditanam, saya khawatir harga bibit tembakau akan murah. Ternyata tidak.
karena yang mau nanam banyak Lah, gitu ya. bukannya ternyata tidak. Walaupun yang Yang nanam nanam mau banyak, banyak, tapi yang membeli, yang butuh juga banyak. Pabrik-pabrik betul. kecil Lahan dan yang biasanya ah, biasanya enggak ditanami tembakau sekarang beralih fungsi jadi tanaman tembakau lah, gitu ya. lah itu yang saya. Jadi seberapa banyak bibit tembakau yang ditanam ternyata ada. Iya. Seberapa banyak tembakau yang ditanam ternyata juga ada yang ngambil. Itu pabrik-pabrik rokok kelas kecil, termasuk juga pabrik-pabrik rokok yang sering dioperasi saat ini, yaitu rokok-rokok ilegal. Ilegal. Jadi ini apa menjadi sebuah kontradiksi. Iya. Di satu sisi keberadaan pabrik rokok ini, di satu sisi katanya apa tidak menyumbangkan cukai atau pajak kepada negara. Makanya nomor satu itu, Bang. iya, makanya kemudian ada banyak operasi-operasi pasar, razia-razia sampai ke pelosok untuk apa menekan paling tidak operasi diambil agar tidak ada perdagangan rokok ilegal. Karena dari perdagangan tersebut berapa kerugian yang ditimbulkan oleh cukai. Nah, tapi ternyata di sisi lain dengan adanya pabrik-pabrik rokok ini ternyata para petani tembakau sejahtera sekarang. Diuntungkan gitu. Diuntungkan. Sejahtera. Saya bisa katakan tempo kemarin kan ada yang sampai tembakau aja sampai 60, 70. Padahal harga segitu beberapa tahun yang lalu sangat sulit. Tidak ada. Bang. Nggak pernah ada harga segitu kalau tembakau yang dibeli oleh pabrik rokok besar gitu ya, pabrik rokok resmi gitu nggak sampai 50 susah. Iya kan, kalau tempo kemarin kan katakanlah di Sumeneb lokal saja. Jadi yang beli rokok, yang beli tembakau hanya pada gudang-gudang besar. Iya. Yaitu gudang garam, Sampurna, mungkin Sampurna, Jarum. Iya. Ketika petani banyak nanam tembakau dan ternyata gudang tutup menolak, udah habis sudah. Iya. Jadi banyak tembakau yang sudah tidak tidak terbeli, kadang-kadang digantung di rumahnya, dibiarkan terbengkalai. Karena gudang sudah banyak menolak karena full sudah. Padahal gudang itu stoknya untuk 1 tahun ke depan. Nah ini. Nah, tapi ternyata sekarang ketika bermunculan pabrik rokok kecil, termasuk rokok-rokok ilegal tersebut, ternyata berapapun tembakau yang dihasilkan oleh para petani tembakau, semuanya tersedot. Istilahnya tercover semua. Dibeli semua oleh para pabrik-pabrik yang tidak, katakanlah rokok-rokok tidak resmi. Bahkan ada informasi kemarin Bang dari salah satu pedagang tembakau Rajang itu, bahkan ada pabrikan kecil itu yang beli sampai ke Jawa Bang. Nah, karena stok tembakau di Madura kurang. Akhirnya dia beli ke Jawa. Jadi fenomena ini memang mendatangkan pro kontra, ada plus minus. Di satu sisi minusnya atau kontranya adalah pendapatan negara dari cukai rokok tidak terpenuhi. Tapi di sisi lain, ketika masyarakat petani, baik itu petani bibit tembakau maupun tembakaunya, dengan keberadaan pabrik-pabrik rokok kecil ini, ternyata berapapun bibit tembakau terbeli, berapapun tembakau juga terbeli, akhirnya kan para petani ini sejahtera. Nah, ketika para petani ini sejahtera, pendapatan mereka meningkat, otomatis ini akan menggerakkan roda ekonomi yang lain. Betul. Karena apa? Yang nanam bibit tembakau pasti belanja ikan. Yang nanam bibit tembakau belanja kepentingan lainnya, sembako. Semuanya bergerak. Jadi mau belanja ojek juga bergerak. Lah, ini kan ada hal-hal yang luput dari perhatian kita. Di satu sisi memang cukai sudah melanggar katakan, tapi di sisi lain ternyata justru menggerakkan keberadaan roda ekonomi.
Belum lagi dengan adanya home industry ini, biasanya ibu-ibu rumah tangga yang memang Iya, nganggur, nganggur. gak ada pekerjaan di sekitar pabrik itu, ternyata dia menjadi buruh limping, buruh Betul. yang membuat bungkusnya. Bungkusnya Nah, semuanya banyak. ekonomi juga berjalan akhirnya kan. Iya, iya, iya. Betul, betul. Ekonomi juga berjalan akhirnya. Jadi kalau memang katakanlah kalau kalau disurvei, Iya, iya. diajak pendapat, ya tentunya para petani kelas bawah ini jadi sangat mengharapkan Iya, iya. keberadaan pabrik-pabrik itu tetap Iya, iya. langgeng terus. Iya, iya. Karena apa? Di satu sisi memang melanggar, tapi mereka di sisi lain dia memberikan kesejahteraan pada para petani. Tapi perlu digarisbawahi juga, Bang, bahwa rokok ilegal itu tetap menyertakan gambar-gambar yang untuk melarang rokok rokok orang untuk merokok. Hmm, Ada rokok membahayakan bagi timbul kesehatan, kesehatan, janin, janin, sakit kanker. jantung, dan tidak memperbolehkan anak kecil untuk membeli. Ya sudah biasa, Iya, 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 sudah iya. biasa Iya, di iya. di di anu, Di di bungkusnya di sudah biasa. bungkusnya sudah tertulis juga ya, ada gambarnya orang yang kena kanker dan lain semacamnya itu ya. Iya, jadi 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 sangat nampak bahwa operasi ini memang memang dilematis. Kalau operasi ini gencar digalakkan, maka otomatis eksesnya kepada ya misalnya operasi ilegal digalakkan, sehingga banyak rokok yang ditangkap pabriknya misalnya Iya, ditutup dan sebagainya, maka otomatis anu, bibit tembakau anjlok nggak anjlok laku, ya. tembakau yang ditanam juga anjlok tak laku, otomatis akan berekses kepada perekonomian masyarakat. Betul, betul, betul. Nah, memang memang ini Hmm. Iya, saya melihat fenomena dilema, ini dilema. dilema. Makanya kelihatannya operasinya apa operasi setengah hati nggak tahu juga. Kita Operasi, tidak tahu urusan itu, iya Bang. tidak tahu urusan itu. Tapi yang jelas kita melihat fenomena ini yang apa yang kita lihat sudah. Iya, apa yang saya lihat dan saya saksikan karena saya kebetulan hidup pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu. Tetap dipasong-songan, Bang. Tetap di Pasongsongan banyak teman-teman saya yang juga nanam bibit tembakau, bahkan terkadang saya ikut bantu panen Iya, 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 iya. juga. Ternyata harganya sangat murah. Bahkan ketika sudah panen dibuang kadang-kadang. Betul, Bahkan sering betul. melihat kan di pasar-pasar kan, ketika bibit tembakau sama pedagang nggak laku sudah dibiarkan. Bukan itu, langsung dibuang, kalau sudah pulang, akhirnya dibuang di pinggir Dibuang jalan. di pinggir jalan, Pinggir jalan raya. dikilas roda Iya, mobil kan. Ketika sudah nggak nggak laku, laku. murah, nggak sesuai. Tapi sekarang fenomena para para pedagang bibit tembakau itu membuang bibit tembakau Nggak ada sudah, nggak ada. nggak ada sudah. Nah ini adalah satu fakta konkret bahwa keberadaan pabrik kecil dan juga pabrik-pabrik rokok ilegal itu sangat menolong, sangat membantu perekonomian masyarakat kelas bawah. Bahkan kemarin itu ada seorang teman Hmm, yang dia jadi salesnya itu, Bang. hmm, Ketika eh, teman saya itu sebagai sales mengeluh kepada bos rokok itu karena dia akan mendirikan musola. Nah, dia mendirikan musola kurang dana, langsung disupport dengan bos rokok hmm. kecil itu, Bang. Jadi dia perlu berapa duitnya kebutuhan? Saya mau menyumbang semen katanya kan. Lumayan juga banyak, Bang. Bahkan dia pabrik-pabrik rokok kecil itu bos-bosnya juga membantu kepada pondok pesantren, juga ada yang bantu ke masjid. Saya saksikan sendiri itu. Iya, jadi sekarang jadi fenomena ini, fenomena fakta yang salah di lapangan. Bukan hanya toko kelontong Iya, yang menyerbu ibu kota, iya, iya. tetapi rokok-rokok ilegal yang dihasilkan oleh home industry kecil juga menyerbu kota-kota besar. Tapi biasanya gini, Bang, kalau sudah home industry itu apa dijual ke luar Pulau Madura, biasanya dia juga
tidak mau menanggung risiko ketika ada di jalan itu dicegat, biasanya dia berusaha untuk ngasih bandrol, Pak. Kemarin saya juga, keponakan saya itu ketika mengirim rokok ke Jember, dia ternyata dikasih bandrol rokoknya, dibungkusnya ada bandrolnya. Berarti juga apa? Kan dia perhitungannya kalau sampai dicegat satu pickup di jalan kan rugi, Bang. Mendingan dikasih bandrol kan gitu. Urusannya. Ada itu dikirim ke Jember. Itu setiap bulan sekali ngirim ke sana satu pickup. Dan biasanya yang dikirim rokoknya resmi juga. Walaupun rokoknya kalau dijual di lokal itu nggak ada bandrolnya. Jadi Kalau jual memang keluar, memang ada perkecualian kalau iya, keluar dikasih bandrol bandrol ya, untuk menghindari razia. iya, Kalau di internal di dalam sendiri, di lokal di lokal sendiri ya, sendiri nggak dikasih bandrol. yang nggak dikasih bandrol, Pak. Karena dia kan kalau satu pickup kan lumayan, duitnya juga lumayan, Pak. Ya, jadi kan sudah bukan rahasia kan, kemarin Iya, sudah banyak yang ditangkap memang kan. cakep ya. Jadi travel yang ke Jakarta Iya, kemana, ternyata begitu diperiksa isinya bukan penumpang tapi isinya rokok. rokok. Ditangkap semua. Karena apa? Karena fenomena harga rokok mahal ini juga banyak dialami di kota-kota besar terutama. Iya, iya. Akhirnya Akhirnya iya, konsumen itu pilih yang murah, yang murah, tapi murah meriah. rasanya lumayan. Lumayan yang harga 6. Coba bandingkan harga 20.000. Rokok-rokok yang biasa cuma 8.000. 8.000. Sudah hampir Bahkan sama. ada yang 5.000. Isinya 20 batang, Bang, itu. Isinya. Ya kan dengan keberadaan rokok tersebut juga yang dibawa ke kota-kota besar, ini kan juga memberikan lapangan pekerjaan kepada Betul. abang-abang supir kan, Betul. abang supir, pemilik mobil dan sebagainya. Iya. Sehingga roda perekonomian juga bergerak. Iya. Entah apa efek imbas dari keberadaan rokok-rokok ilegal ini pada omset penjualan rokok-rokok besar pabrik rokok kurang tahu juga. Kurang tahu juga. Tapi yang jelas kalau kita melihat fenomena konsumsi masyarakat di Pasongsongan tentang rokok ya, itu rokok. Tapi biasanya kalau rokok-rokok resmi itu menjadi sebuah simbol. Kalau ke undangan, ke acara-acara tertentu, dia tetap tidak pakai Durno. Iya, dia pakai beli rokok yang resmi. Jaga gengsi lah. Jaga gengsi kan. Itu. Di rumah tetap pakai rokok Durno. Bahkan di teman saya itu kalau di rumah itu pakai linting, Bang. Linting dewe. Linting sendiri dia. Tapi kalau keluar dia pakai beli rokok resmi. Ya, tapi saya melihat tidak sama dengan fenomena iya. toko kelontong. Ketika toko kelontong menyerbu beberapa kota besar, sehingga retail besar sangat turun omsetnya. Tapi sekarang masih belum ada berita ketika home industri rokok ilegal ini berjamuran, belum terdengar berita bahwa omset rokok pabrik besar turun, kurang tahu juga. Tapi yang jelas pasti juga berimbas juga. Iya. Pasti berimbas juga. Karena apapun namanya, kalau sudah masyarakat condong setiap harinya beli rokok tidak resmi, otomatis yang resmi itu akan menurun dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Ya, perbandingannya rokok kata lagi resmi 25.000, cuma dapat 12 batang. Ya kan, cuma satu bungkus. Tapi 25.000 dapat 3 bungkus, isinya 20. Berarti 60 batang. Dapat 60 batang. Dari 12 ke 60 berapa kan 5 kali lipat. 5 kali lipat. Betul. Akhirnya masyarakat lebih banyak. Karena begini, Bang, juga saya melihat fenomena di Pasongsongan itu tidak terbatas kepada pabrikan lokal, Bang. Ternyata di sosial media ada juga rokok-rokok ilegal yang dijual bebas lewat kurir, Bang. Saya tahu sendiri. Bahkan ada perusahaan rokok itu yang beli itu ke daerah Batam. Iya, Bang.
ternyata rokoknya tidak resmi masuk ke pesongsongan. Dia beli online lewat Facebook, itu kan dijual di sana. Mau pesan rokok apa gitu, merek apa itu banyak, tinggal dikirim saja. Ya makanya apa para Ternyata tidak hanya di pesongsongan iya sendiri. iya sudah fenomena ini mungkin menyebar karena apa? Efek dari rokok resmi, rokok bandul resmi itu harganya mahal, harganya selangit karena cukai naik. Sehingga masyarakat konsumen lari kepada rokok yang harganya murah, yang penting sudah ngebul gitu kan. Saya tanya kepada penjualnya itu, sampai kok beli rokok ini di mana? Saya bilang kok ada tulisan Batam, ada tulisan Sumatera. Saya bilang, oh ini Mas beli di online katanya begitu. Memang dijual di situ, bagus-bagus rokoknya Bang, di luar. Ternyata di luar fenomena semacam di pasongsongan itu ternyata di luar terjadi juga Bang. Bahkan online ya. Online Nah, itu kan. dijual bebas. Gitu. Jadi mungkin faktor itulah yang menjadi penyebab sehingga berapapun tembakau yang ditanam oleh para petani akhirnya habis terus. Iya. Habis terus karena yang butuh banyak, yang butuh harganya stabil. Bahkan lama kelamaan cenderung sekarang ini sudah cenderung naik. Iya, dibandingkan 1 tahun kemarin. Iya. Karena apa? Karena merek-merek rokok yang ilegal saya lihat semakin bermunculan banyak merek ini. Iya. Ada merek ini. Ada, ya Allah. Luar Karena biasa. saya dengar juga ceritanya itu bahwa 1 kilogram tembakau raja ketika dijadikan rokok batangan itu hasilnya tidak kurang dari 100.000 per kilogram. Hasil bersihnya itu. Coba bayangkan. Juga setelah dipotong tenaga kerja, dipotong dan lain semacamnya, bungkusnya dan segala macam, ternyata hasilnya tidak kurang dari 100.000 per kilogram. Per 1 kilonya. Per 1 kilogram tembakau raja. Itu kan sangat luar biasa Bang, 100.000 1 kilogram. 100.000 berarti kalau satu ton 100 juta saja Bang. 100 juta. Makanya banyak di daerah Pemekasan itu banyak yang kaya-kaya memberikan rokok kecil itu Bang. Banyak yang sugih. Bahkan ada yang terkenal itu sudah di sana. Kalau musim salat tarawih itu biasanya yang pabrikan rokok bos-bosnya itu masih sedekah sebanyak-banyaknya di sana itu Bang. Jadi sangat keberadaannya memang sangat bermanfaat kepada masyarakat di sekitar karena bos rokok itu kan keuntungannya sangat luar biasa, tapi tidak dinikmati sendiri. Banyak menyerap tenaga kerja, di samping itu dia berbagi juga ternyata. Berbakti sosial juga kadang-kadang, ya kan? Jadi ketika melihat sudah hal-hal yang terjadi di masyarakat seperti itu, jadi sangat sulit. Iya. Di satu sisi bagi pemerintah untuk menertibkan rokok-rokok ilegal ini. Karena apa? Karena keberadaannya memang sangat dibutuhkan para petani untuk menstabilkan harga. Betul. Karena apa? Karena ketika rokok-rokok resmi itu udah rokok-rokok kelas atas, ternyata kan ngambil di gudang terbatas, setelah itu ditutup, nggak laku lagi. Akhirnya jadi kerosok dibuat gambir cuman kan. Harganya sudah turun beberapa kali lipat. Jadi memang memang menimbulkan pro dan kontra. Betul. Tapi ketika ditanyakan, ditimbang-timbang kepada masyarakat lebih memilih fenomena yang sekarang ini yang terjadi. Karena apa? Karena dampak kesejahteraan, dampak perekonomiannya memang sangat terasa. Buktinya tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu, harga bibit tembakau hanya 10.000, 15.000, paling tinggi 30 ya. Iya. Belum bagus. Iya, nggak impas dengan modal tenaga, modal perjuangannya, modal pupuk dan segala macamnya kan. Tapi sekarang ternyata karena memang penanaman bibit tembakau butuh perawatan ekstra Bang. Karena kalau tidak harus kelembapannya itu kalau terlalu basah banyak airnya juga kurang bagus. Biasanya kolot. Busuk itu.
busuk Tapi ke akarnya busuk. kalau sudah kurang air, kurang begitu air, juga kurang bagus pertumbuhannya gitu kan. Gitu. Jadi apapun perbincangan kali ini antara kita Bang, yang jelas tidak bermaksud apa ya, karena kita melihat fenomena yang Iya, terjadi di sekitar kita. melihat fenomena yang tampak di sekitar kita, yang ada di depan mata, karena sekarang lagi booming masyarakat di sekitar tempat kita berada itu, dari ada yang menanam bibit tembakau dan menanam tembakau karena sudah musimnya, mau tidak mau fenomena itu tersebut itu harus kita perhatikan juga. Tapi begini Bang, biasanya juga pabrik-pabrikan rokok kecil itu ketika pengerjaannya itu tidak di satu titik Bang. Makanya ketika razia itu susah untuk mendapatkan, apa kan kemarin juga pihak bea cukai merazia, saya dengar informasinya lewat media online, bahwa tidak menemukan rokok-rokok ilegal di situ, tapi tempatnya, pembuatannya, maksudnya tidak menemukan, karena yaitu di rumah-rumah penduduk itu biasanya. Iya, yang buat bungkusnya mana, Gitu yang kan. buat filternya mana, Iya. nanti yang linting siapa, itu kan Ada ada bagian-bagiannya. bagiannya. Jadi itu susah untuk, kalau yang kena razia biasanya pabriknya besar, satu tempat itu pekerjaannya di situ banyak. Akhirnya biasanya kena razia. Ini susah untuk dirazia karena ya itu tadi yang linting itu di rumah penduduk, di rumah masing-masing gitu, tidak bersatu di satu titik gitu ya. Itu akhirnya susahnya untuk merazia. Iya, kebanyakan kan juga yang dirasa itu para pengecer di pasar-pasar Ya biasanya tradisional itu itu, yang kena ya ketika di di apa ditaruh di talasenya di itu. talasenya, di mejanya, di lapaknya, itu kebanyakan yang dirahasia kan. Iya kebanyakan itu. Sedangkan pabriknya sendiri nggak tahu di mana, Nggak tahu di mana. tak tahu sudah produknya membanjiri pasar gitu. Karena apapun dia bos-bos bos-bos rokok itu yang jelas dia pakai apa ya istilahnya mengantisipasi hal-hal yang mungkin nanti terkena sanksi hukum kalau nantinya Ya ketangkap. jelas Ya. karena sudah tidak ada cukai, tidak ada bandrolnya, Iya. jadi kadar tin, nikotin dan Nikotinnya. tarnya itu kan tidak tertakar. Iya. Ketika tidak tertakar otomatis akan berdampak pada sisi kesehatan. Ada di daerah saya Bang, agak selatan itu, kalau itu dijual itu Bang, dijual lintingannya saja. Rokok rajang itu dimasukkan plastik, dikasih merek, itu dijual ke Jawa biasanya. Rokok-rokok di daerah Perancak tidak dijual ke pabrik karena rokoknya memang kelas di situ. Jadi kalau biasanya di pabrikan itu kan biasanya per kilogram sama dengan harga-harga tembakau lainnya. Kalau di daerah Perancak itu biasanya dijual di Jogja, anak-anak yang kuliah itu kadang-kadang bawa rokoknya tembakau rajangnya gitu. Jadi dijual di situ. Lumayan juga, bagus juga harganya. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura, perbincangan saya kali ini yaitu tentang fenomena pabrik rokok, seputar rokok dan tembakau, dan rokok Bang ya. Semoga perbincangan kali ini bisa memberi gambaran kepada pemirsa channel Pendopo Madura bahwa yang terjadi di Pasongsongan dan sekitarnya ya seperti ini. Memang lagi harga rokok ilegal sangat murah, peminatnya juga banyak. Demikian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.